Padan dalam budaya Batak, ikatan sakral yang lebih kuat dari hukum. Bekasi tanggal 12 Maret tahun 2025, dalam budaya Batak, padan bukan sekadar janji atau perjanjian biasa. Ini adalah ikatan sakral yang mengikat secara spiritual, sosial, dan moral, bahkan lebih kuat daripada hukum adat. Melanggarnya bukan hanya mencoreng kehormatan, tetapi juga diyakini dapat membawa musibah atau kutukan bagi pelanggar dan keturunannya. Masyarakat Batak percaya bahwa, ahadidok, ikon idu diulahon, apa yang dikatakan, harus itu yang dilakukan. Inilah filosofi dasar dari padan, yang menunjukkan bahwa janji harus dipegang teguh dan tidak boleh dilanggar. Apa itu padan? Secara sederhana, padan adalah sumpah, janji, atau persekutuan yang dibuat secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan, Debata, atau sesuatu yang dianggap suci. Biasanya, padan dibuat untuk memperkuat suatu hubungan, mengakhiri konflik, atau menjaga kehormatan. Kekuatan padan bahkan lebih besar dari hukum adat. Jika hukum adat mengatur kehidupan sosial dengan sanksi tertentu, maka padan mengikat esensi dan eksistensi manusia itu sendiri. Seorang Batak yang melanggar padan dianggap telah mengkhianati dirinya sendiri dan komunitasnya. Mengapa padan terjadi? Padan bisa terjadi karena berbagai alasan, di antaranya menghentikan konflik atau perang. Di masa lalu, perang antar huta kampung atau antar marga sering terjadi untuk memperebutkan tanah atau kekuasaan. Untuk mengakhiri konflik, para pemimpin adat membuat padan sebagai bentuk perjanjian damai yang harus ditaati turun-temurun. Pertukaran anak antar marga. Beberapa marga melakukan pertukaran anak untuk menjaga keseimbangan keturunan. Misalnya, jika suatu keluarga hanya memiliki anak laki-laki, sedangkan keluarga lain hanya memiliki anak perempuan, mereka bisa bertukar anak sebagai bentuk persekutuan. Contoh terkenal dari praktik ini adalah hubungan antara Nainggolan dan Siregar. Menjaga kehormatan keluarga. Dalam beberapa kasus, padan dibuat untuk menjaga kehormatan atau menutupi aib keluarga. Ini sering dilakukan untuk memastikan bahwa keturunan mereka tetap dihormati di komunitasnya. Memperkuat hubungan persaudaraan antar marga. Banyak marga Batak yang memiliki hubungan padan turun-temurun. Mereka tidak boleh menikah satu sama lain dan harus memperlakukan keturunan teman padannya seperti saudara sendiri. Daftar marga yang memiliki ikatan padan. Beberapa marga Batak memiliki hubungan namar padan, bersumpah setia, satu sama lain. Ikatan ini diwariskan turun-temurun dan sangat dihormati. Siotang dan Marbun, termasuk Lumban Batu, Banjar Nahor Lumbangao, Panjaitan dan Sinambela, Panjaitan dan Simanulang, Panjaitan dan Sibuea, Huta Barat dan Silaban, Sitio dan Sitorus, Huta Julu termasuk Huta Hayan dan Aruan, dan Sitorus Pein, Nababan dan Sitorus Pein, Naibaho dan Lumban Toruan, Manalu dan Banjar Nahor, Simanungkalit dan Banjar Nahor, Simamora de Bataraja dan Manurung, Simamora de Bataraja dan Lumbangao, Nainggolan, Parhusip dan Siregar, Tampu Bolon dan Sitompul, Silalahi dan Tampu Bolon, Pangaribuan dan Hutapea, Purba dan Lumban Batu, Pasaribu dan Damanik, Sinaga Bonor Suhut Nihuta dan Situmorang, Sinaga Bonor Suhut Nihuta dan Pandeangan Suhut Nihuta, dan banyak lagi marga lain yang marpadan yang belum saya sebutkan. Dalam hubungan ini, mereka wajib saling menghormati, dan dalam beberapa kasus, ikatan padan lebih kuat daripada hubungan darah dalam satu marga. Apa konsekuensi jika padan dilanggar? Melanggar padan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Beberapa sanksi yang bisa terjadi, antara lain, diusir dari kampung dan dilarang mengikuti adat istiadat, mendapat kutukan atau musibah, yang dipercaya bisa menimpa pelanggar dan keturunannya. Hilangnya kehormatan, karena dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, pelanggar padan bahkan mengalami kejadian tragis yang dianggap sebagai hukuman dari leluhur atau Tuhan. Padan di zaman modern, masihkah berlaku? Di era modern, banyak aspek budaya Batak mengalami perubahan. Namun, nilai-nilai padan masih dijunjung tinggi, terutama dalam hubungan persaudaraan, perjanjian keluarga, dan penyelesaian konflik. Banyak orang Batak yang masih menghormati padan leluhur mereka. Jika seseorang berasal dari marga yang memiliki ikatan padan, ia akan merasa terhormat dan bertanggung jawab untuk menjaga hubungan tersebut. Kesimpulan, padan bukan hanya sekadar janji, tetapi ikatan suci yang menunjukkan komitmen, kehormatan, dan kesetiaan dalam budaya Batak. Nilai-nilai ini terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas dan harga diri orang Batak.
Apakah Anda mengetahui marga lain yang memiliki ikatan padan? Bagikan informasi dan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Maulia Tegodang. Horas.